Buset, ibu kota Rusia pindah ke Bali. Yang bener aja. Memang Bali nggak pernah berhenti ya menarik perhatian kita masyarakat Indonesia. Tapi sayangnya kali ini ada berita yang kurang sedap nih datang dari Pulau Dewata tersebut. Ya, ini ada hubungannya kok sama ibu kota Rusia yang katanya pindah ke Bali. Tapi santai dulu, bukan ibu kota beneran kok. Sebuah unggahan warganet di X memperlihatkan adanya daerah New Moscow di peta Bali di Google Maps. Tentunya hal ini menarik perhatian warganet dan banyak yang menanggapi dengan candaan mengenai hal tersebut. Kepolisian Bali pun langsung turun tangan untuk menanggapi munculnya daerah New Moscow di daerah Canggu tersebut. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Johnson Avitus Pancaitan menegaskan kalau penyebutan nama wilayah New Moscow yang heboh di media sosial hanyalah sebuah keistimewaan semata. Ia juga menegaskan kalau daerah tersebut masih bernama Desa Canggu, bukan New Moscow seperti yang beredar di media sosial. Aduh, lucu juga ya sampai Pak Polisi ikut turun tangan. Namun ternyata di balik semua candaan tersebut, kehadiran New Moscow di Bali meninggalkan luka dalam bagi warga lokal Bali. Mulai dari aksi kriminal yang dilakukan warga Rusia sampai mata pencaharian warga lokal yang dibabat habis oleh mereka. Memang keberadaan turis di Bali merupakan hal yang sangat biasa. Namun belakangan ini khususnya di daerah New Moscow banyak turis mulai menimbulkan keresahan bagi warga lokal. Hal ini disebabkan aktivitas di daerah New Moscow yang melanggar aturan dan mengganggu ketentraman masyarakat. New Moscow sendiri merupakan area seluas 9 hektar yang jadi rumah untuk berbagai usaha. Tapi twistnya, usaha-usaha yang ada di daerah New Moscow yang punya ya turis-turis asing juga. Gak pakai visa kerjaan lagi, pakai visa turis. Hal ini bisa bikin penduduk lokal di Bali ya pastinya gak nyaman ya. Soalnya usaha yang bule-bule itu buka kan ya hampir sama lah sama yang dilakuin mereka. Yang paling tenarnya ya usaha penyewaan motor yang viral banget di Bali beberapa tahun terakhir. Ini tuh kesannya kayak mereka yang buka usaha, tapi mereka-mereka juga yang belanja. Artinya orang-orang bule yang tinggal di New Moscow cenderung belanja dan gunain jasa orang-orang mereka aja. Gak mau pakai jasa dari warga lokal Bali. Jadinya ini secara gak langsung ngancurin perekonomian warga lokal Bali gak sih? Padahal gunanya ada turis di Bali kan buat ningkatin ekonomi, kenapa malah jadi bikin boncos? Hal ini juga menjadi perhatian sosok Wanda Ponika, seorang motivator dan desainer yang menyatakan kalau Bali sedang tidak baik-baik saja. Wanda menyoroti tentang kelakuan WNA atau turis asing di Bali yang menjajah Bali secara kultur, harga diri maupun ekonomi. Mungkin warga Bali masih ingat awal bulan Mei ini di mana Polres Badung menangkap pria Rusia yang melakukan perusakan sebuah villa di daerah Cemagi. Hal ini semakin menegaskan pernyataan Wanda bahwa WNA-WNA yang di Bali ini emang berlaku seenaknya. Dan gue mau ajarkan banget ya kalau warga lokal Bali geram dan kesal sama WNA yang modelan kayak gini. By the way, kalian tahu nggak kalau penerbangan internasional langsung dari Moskow ke Bali akan dimulai tahun ini? Hal tersebut sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari loh ternyata. Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva menyatakan penerbangan langsung ini dihadirkan karena banyak warga negaranya yang melancong ke Bali. Waduh Budebes, yakin tuh melancong doang? Buka usaha ilegal gak tuh? Masa gak diingetin sih warganya? Tapi memang secara teori sih penerbangan langsung Moskow Bali ini bagus untuk pariwisata dan ekonomi Indonesia. Namun yang terjadi malah sebaliknya, ini udah kayak kolonisasi ekonomi di mana budaya dan bisnis lokal tersaingi oleh pihak asing. Padahal bisnisnya juga melanggar hukum. Kok bisa ya mulus terus? Aneh banget. Bicara panjang lebar soal New Moskow, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno udah buka suara sih soal hebohnya masalah ini. Pas Sandi sih ngomongnya wajar aja ya ada penamaan model gini. Dia juga bandingin fenomena ini dengan kawasan Chinatown dan Keytown yang ada di Jakarta. Tapi bentar dulu Pak, agak tricky nih kalau disama-samain. Soalnya kalau Keytown kan ada izin usahanya, bayar biaya sewa, dan biasanya karyawannya juga orang Indonesia. Jadi perputaran ekonominya ada dan bisa dinikmati orang Indonesia. Nah kalau New Moscow ini kan udah jelas ngerugiin dan bikin resah warga lokal. Tapi untungnya Pak Sandi juga bilang kalau orang yang tinggal di suatu daerah harus mematuhi adat istiadat, norma-norma dan patuh terhadap undang-undang. Sementara itu, anggota DPD RI terpilih Bali, Niluh Jelantik dengan tegas akan menghadapi WNA yang melakukan pelanggaran hukum di Pulau Dewata.
Dia akan mengambil tindakan terhadap WNA yang tidak menaati aturan, mengambil pekerjaan masyarakat lokal, dan WNA yang menyalahi visa mereka. Widih, udah ada nih Senator Niluh yang siap menindak tegas WNA-WNA aneh bin ajaib yang ada di tengah daerah Bali. Yang tinggal diperbaiki yaitu sikap pemerintah secara keseluruhan terhadap orang-orang bule aneh yang makin merajalela di Indonesia. Gak cuma di Bali aja ya, semoga penegakan hukum makin kuat di daerah-daerah dan warga lokal bisa bahagia di tanahnya sendiri. By the way, menurut kalian gimana nih? Bule-bule senak jidat mending diusir aja apa enggak? Komen di bawah ya.